absen lagi ya dia etol ya. Karena sepertinya kok. Oh, enggak apa-apa. Baik, kita kemarin sampai di mana ya? Ada yang ingat pertemuan terakhir? Ini sudah ya? Kemarin ini yang tabel itu, Pak. Tabel DH. Tabel DH, oke. Ini ya. Iya, ini, Pak. Ya, sampai di sini. Jadi, merefresh kembali untuk DH parameter itu kita ada 4 ya yang harus dicari di setiap link. Setiap link berarti ada 2 frame ya. Satu link itu 2 frame. Jadi fungsi link menghubungkan 2 join, masing-masing join 1 frame. Ada frame i-1 ada di sebelah bawah ya, kemudian yang ujung lengannya itu adalah indeksnya i, jadi frame i. Dari 2 frame itu akan saling mengamati ya. Untuk link 1 kita mengamati frame 1 dari frame 0. Jadi makanya di sini saya tuliskan ada yang kurung kurawal ini yang saya kodai itu tambahan sebenarnya. Nanti dalam realisasi itu nggak perlu ditulis ya. Jadi ITH link 1, link 2, link 3 ya, dimulai dari I itu sama dengan 1. Jadi untuk I sama dengan 1, indeksnya dalam kurun kurawal di situ 0 dan 1, berarti I-1-nya 0, I-nya 1. Nah, di sini kalau robotnya kita lihat yang kemarin ya, kita amati ya. Dari frame 0 ke frame 1 dulu. Ada 4 parameter. Alpha dan A itu melihat 2 sumbu set ya. 2 sumbu set. Jadi Z0 dengan Z1. Mengenai apanya, sudutnya itu alfa, terus jaraknya itu A ya. Indeksnya pakai I-1, jadi indeksnya 0. A0 dan A alfa 0. A0 dan alfa 0. Kemudian untuk 2 parameter yang lain, D dan theta, kita lihat frame 0 dan frame 1 juga, tapi sumbu X, X0 dan X1. X0 dan X1 sudutnya berapa, jaraknya berapa. Nah, indeksnya menggunakan indeks I, yaitu indeks 1. Jadi adanya adalah D1 dan theta 1. Dalam link pertama itu kita dapatkan A0, alfa 0, D1, dan theta 1. Kita lihat dulu pada sudut alfanya, sudut antara Z0 dan Z1. Sudut antara Z0 dan Z1. Kita lihat kalau pedomannya, kalau kita perpanjang 2 sumbunya ini, kita amati, kita perpanjang, dia berhimpit ya dengan arah yang sama, maka sudutnya 0. Kalau arahnya berlawanan berarti sudutnya 180 derajat ya. Kalau dia menyiku berarti nanti terdapat sudut 90 derajat. Atau kita bisa pakai istilah pi per 2 untuk 180 dan pi per 4 untuk pi per 2 untuk 90 dan pi untuk 180. Oke. Jadi di sini
Sudut antara Z0 dan Z1 ini 0 ya, karena keduanya ke arah atas dan kalau diperpanjang dia akan bertemu berhimpit ya. Kemudian jarak A0, jarak antara Z0 dan Z1. Jarak ini lebih mudah ya kalau kita perpanjang dua buah sumbu yang kita amati dan dia bertemu dimanapun, ini maka jaraknya 0. Syarat adanya jarak adalah diperpanjang hingga sampai dimanapun dia tidak akan bertemu, tidak mungkin bertemu. Itu baru dikatakan ada jarak. Dan jarak yang dimaksud adalah Euclidean, yaitu jarak terdekat atau tegak lurus dari kedua sumbu. Jadi tadi A-nya 0, alfanya juga 0 ya. Kemudian pindah ke pengamatan ke sumbu X ya. Antara X0 dan X1, itu jika kita lihat sudutnya ya, jika diperpanjang keduanya maka akan membentuk sudut ya. Atau kita bawa salah satu dari X itu ke atas atau ke bawah, yang X1 kita tarik ke bawah atau X0 kita bawa ke atas, akan ada sudut. Kira-kira berapa besar sudutnya? Ada yang tahu? Puluh bukan, Pak? 90 derajat. 90 derajat kelihatannya 90 ya. Iya. Kelihatan 90. Tapi ini kunci yang ketiga ya. Jadi untuk sumbu X itu dia merupakan variabel. Jadi kalau kita bayangkan Z1 itu bergerak terhadap frame 1 bergerak terhadap frame 0, rotor dan statornya. Z1 kita putar, maka X1 akan bergerak bisa menjauhi, bisa mendekati X0 ya. Artinya variabel. Jadi besarnya sudut theta antara X1 dan X0 itu variabel, tergantung dari putaran sumbu Z1 terhadap Z0. Jadi nilainya walaupun saya gambar tegak lurus ke belakang, tetapi hakikatnya dia adalah bisa berputar. X1 dan Y1 itu berputar ketika Z1 diputar. Karena kita sedang membahas join putar ya. Join putar. Sudutnya variabel, besarnya theta. Theta-nya indeksnya 1, berarti theta 1. Kemudian jarak. Nah, jarak ini kita lihat kalau kita perpanjang X1, kita perpanjang X0, ini tidak bakal ketemu ya. Kalau kalian lihat posisi X1 itu sebenarnya sejajar dengan pandangan kita ya, sebenarnya hanya digambar seolah-olah dia ke belakang gitu arahnya. Nah itu kalau dia Z1 berputar, X1 kira-kira akan ketemu dengan X0 nggak? Kelihatannya tidak ya, karena X0 berada di bawah. Kalau X0 itu kita anggap fix, mengarah ke kanan, kemudian X1 itu juga mengarah ke kanan, tapi keduanya tidak bertemu ya. Terdapat jarak antara pusat frame 1 dan frame 0 sebesar L1 ya, sebesar L1. Jadi pengisian tabelnya untuk alfa 0-nya adalah 0 tadi, 0 derajat ya. Kemudian A0-nya adalah 0. Karena apa? Karena Z1 kalau diperpanjang bertemu dengan Z0. Terus DI-nya jaraknya tadi L1 ya. Karena setelah diperpanjang kedua sumbu X tidak bertemu dan ada jarak antara kedua pusat frame L1.
Sedangkan tetanya tadi variabel karena join putar bisa berputar ya, maka nilai sudut X dengan X0 dengan X1 itu berubah. Theta 1. Jadi theta 1 di sini variabel. Kemudian yang 3 lagi adalah fix. Jadi ini fix ya, ini fix, yang ini fix, yang ini variabel ya. Nah, ini adalah tips yang keempat. Dalam satu baris ya, dalam satu baris atau satu link itu hanya terdapat satu variabel. Tiga lagi adalah konstan ya. Jadi alfa I-1 konstan 0 derajat, AI-1 konstan 0, DI-nya konstan sebesar L1, dan theta I-nya variabel. Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum ya? Ya, jadi yang tadi untuk X yang menjawab 90 derajat, ini dari pandangan memang demikian ya, tapi perlu diingat, remember itu tips-tipsnya dalam melihat dia parameter. Tips yang pertama tadi, jika ada dua sumbu yang diamati, apakah itu Z atau X ya kita amati ya, itu diperpanjang, bertemu, entah bertemunya di mana, tapi kalau diperpanjang bertemu, maka jaraknya 0. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, jika dua sumbu yang diamati itu diperpanjang bertemu dan dia sejajar, ya, dia sesumbu atau sejajar, maka sudutnya 0. Jika dia berlawanan arah, maka sudutnya 180. Yang kedua, ya. Yang ketiga, untuk join putar, sudut theta itu pasti adalah variabel. Pasti adalah variabel. Kenapa? Karena sumbu putar selalu sumbu Z. Jadi kalau sumbu Z itu berputar, maka yang berputar adalah sumbu X yang diamati terhadap X pengamat. XY sebenarnya, tapi karena Y tidak kita perhitungkan, hanya X, maka kita lihat adalah sudut antara X1 dengan X0. Ya, seperti itu. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Belum ada. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita pindah ke link 2. Link 2 berarti kita melihat frame 1 dan frame 2. Frame I-1-nya frame 1, frame I-nya frame 2. Di sini pertama kita lihat sumbu Z dulu kan, antara Z1 dan Z2. Sudutnya berapa derajat? Sudut Z1 ke atas, Z2 ke kanan. Sudut bisa minus. Sudut bisa minus. Sudut jika perputaran sudutnya berlawanan jarum jam itu plus, berlaku untuk sumbu X dan Z. Sementara untuk sumbu Y, jika diputar berlawanan jarum jam itu sudutnya minus ya. Sedangkan Berarti ini min 90 Pak ya, untuk Z1 sama Z2. ya. Nah, mari kita lihat apakah min 90 ya. Min 90. Jadi dari Z1 itu
Untuk ke Z2 dia bergerak turun ya, gini ya. Ini Z2. Seolah-olah begitu. Putarannya adalah searah jarum jam. Jika dilihat dari arah kita ya. Tapi ingat, kalau kita melihat parameter DH, itu yang dilihat adalah 2 sumbu Z dan 1 sumbu X. Berarti kita mengamatinya bukan dari arah kita, tapi dari arah X1. Kita harus berdiri di sini. Ini kita melihatnya ke arah sana, ya. Kita melihat ke arah sana, ya, ke arah panahnya X. Kalau X itu kita pegang, kita putar, sehingga Z1 itu turun ke arah Z2, kira-kira sudutnya plus 90 atau min 90. Plus 90. Plus 90, ya. Begitu cara melihatnya. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati dengan dari mana kita mengamati variabel DH itu, konstantannya ya. Jadi kalau dari arah kita seolah-olah searah jarum jam, tapi dari arah pengamat seharusnya dari X1 berarti berlawanan jarum jam dan sudutnya plus 90. Oke, itu adalah sudut alfa 1 90 derajat. Ya. Jadi alfa 1 90 derajat. Kemudian A1. Berapa A1? Keduanya kita perpanjang dulu ya. Z2 kita perpanjang, Z1 kita perpanjang. Apakah dia berpotongan? Iya. Berpotongan ya. Nah, karena dia berpotongan, jaraknya pasti 0 ya. Jadi kalau dibalik pertanyaannya, loh kenapa A1 itu 0 ya? Kelihatannya kok Z2 ada di kanan, Z1 di kiri. Karena sebenarnya sumbu Z itu atau sumbu apapun itu dia tidak terbatas. Panah itu hanya menunjukkan mewakili arah, tapi dia panjangnya tidak berhingga dan ke belakangnya juga tidak berhingga. Jadi kita perpanjang kedua arah tuh, ke arah panah dan ke arah belakang. Z2 juga demikian, ke arah belakang, ke arah panahnya juga kita perpanjang. Berpotongan enggak? Nah, ternyata berpotongan. Berarti jaraknya 0. Jadi A1 0. Habis A1, apa yang kita cari? D1. D2, maaf. D2, karena indeksnya I. D2, berapa nilai D2? Kita lihat sumbu X. Ya. X1 dan X2. Ini adalah join geser. Karena dia join geser, berarti frame 2 itu dapat saja bergerak maju atau mundur ya terhadap posisi frame 1. Dengan demikian, besarnya jarak X1 dan X2 itu berubah-ubah atau variabel. Kita namakan dengan D2. Di sini adalah D2. Memang sengaja saya sudah berikan indeks D ya. Tapi kalau di gambar saya tulis L2 berarti harus D2 sama dengan L2 ya. Sini karena kebetulan sudah saya tulis di gambar D2 untuk memudahkan. Kemudian yang terakhir adalah theta 2. Theta 2 berapa theta 2? Sudut antara X1 dan X2. Nah, jika dua sumbu yang kita amati sejajar, berarti sudutnya 0. Jika sejajar berlawanan arah, sudutnya 180. Berarti di sini 0 derajat. Oke. Maka kita bisa mengisi lagi di sini adalah
alfa 1 adalah plus 90 derajat, ya. Kemudian A1-nya 0 karena sejajar, karena berpotongan, maaf. Sumbu Z1 dan Z2 berpotongan, jaraknya 0. Kemudian DI-nya D2, ya. Kemudian tetanya adalah, karena keduanya sejajar, 0 derajat. Nah, kita lihat di sini hasil di link 2, ya. Ada berapa yang fix? Ada 3 yang fix, ya. 1, 2, 3. Ini fix, ya. Kemudian yang di 2 ini variabel, karena dia bisa bergeser-geser, ya. Bergeser ke kiri, ke kanan tadi. Nah, memenuhi aturan dari DH, yaitu terdapat 1 variabel dan 3 konstanta. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Belum ada, ya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke link 3. Link 3 antara frame 2 dan frame 3. Jadi Z2 dan Z3 ini sudah jelas, ya, dia berimpit. Alfa 2 itu nilainya 0 derajat, ya. Kemudian sudutnya 0 derajat, jaraknya pasti 0 juga. Pasti 0, kenapa? Karena berimpit, ya. Pindah ke X sekarang. D3. Berapa D3? D3 adalah jarak antara X3 dengan X2. Jarak antara X3 dan X2. X2 diperpanjang, X3 diperpanjang. Dia tidak bakal ketemu, ya. Di L3 itu Pak, bedanya ya. Nah, dia tidak bakal bertemu dan ada jarak dari pusat 2 ke pusat 3 itu L3. Berarti di sini L3, ya. Yang terakhir theta. Theta 3. Berapa nilai theta 3? Sudut antara X3 dan X2. Jadi X2-nya dianggap tetap, Z3 saya putar sehingga X3-nya bergerak. Karena rotor dan stator ini, ya, X2-nya rotor, X2-nya stator, X3-nya rotor berputar, tergantung putaran motornya, berarti variabel, ya. Kita beri nama saja theta 3. Nah, theta 3. Sehingga kita isi ke dalam tabelnya alfa 2 itu 0 derajat, A2-nya 0, kemudian D-nya L3, kemudian tetanya adalah theta 3. Ini yang fix ada 3 juga, fix, ya. Yang ini adalah variabel. Nah, baik, dari yang sudah kita amati bersama, kita lakukan ini. Tadi tips-tipsnya, ya, tips-tipsnya. Saya ulangi lagi ini untuk mempermudah ke depannya. 2 yang sudah saya sebutkan tadi, kalau sejajar sudutnya 0, kalau sejajar berlawanan arah sudutnya 180, kalau tegak lurus 90, ya. Kemudian yang kedua adalah jarak, ya. Kalau bertemu, kalau diperpanjang bertemu pasti 0 jaraknya. Itu saja. Kalau tidak bertemu berarti ada jarak. Nah, kemudian juga untuk dalam satu baris itu pasti ada 3 yang fix.
dan satu yang variabel. Yang menariknya join join di link 1 itu ada join putar ya, join putar, rotate ya. Di join 2 itu adalah prismatic ya, translasi. Terus join 3-nya juga rotate ya. Untuk join putar itu yang variabel pasti ya. Pasti adalah tetanya. Pasti. Ya, kenapa? Karena sumbu putar selalu sumbu set. Kalau set yang sumbu putar, pasti yang bergerak adalah X. Ya. Demikian juga di join 3. Variabelnya akan muncul di theta 3 ya. Karena dia join putar ya. Sisanya yang 3 itu fix ya. 3-nya fix. Jadi yang baris 1, yang link 1 itu 00 L1 itu fix. Yang baris 3 itu 00 L3 itu fix ya besarnya. Untuk join prismatic ini variabelnya munculnya di D ya. Di D ya. Pasti kalau join geser pasti variabelnya yang di D. Ciri-cirinya variabel nilainya tidak fix tapi kita beri indeks di situ ya. D2 bisa theta 1, theta 3 itu variabel ya. Yang 3 lagi yang alfa, A dan theta di situ fix kalau join P. Fix ya. Dan tidak mungkin ada variabel di alfa atau A. Ya, ingat-ingat. Tidak mungkin ada variabel di alfa atau A. Dan tidak mungkin tidak ada variabel di D atau theta, salah satu harus variabel. Ada kemungkinan, misalkan pada join yang paling akhir, yaitu n of a vector, misalkan tidak terdapat alat gerak, artinya pasif. Itu bisa terjadi satu baris itu semuanya konstan. Itu bisa kemungkinan terjadi ya. Tapi dalam kondisi normal itu ada satu variabel dan 3 konstan. Variabelnya pasti theta kalau join R dan pasti D kalau join geser P. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Satu lagi tips yang terakhir. Tips yang terakhir. Kalau kita melihat dua frame yang kita amati itu berada pada satu titik pusat yang sama, misalnya frame 0 dan frame 1 itu titik pusatnya sama, hanya berputar tok ya, berputar ya. Maka pasti nilai A dan D-nya itu 0. A dan D-nya 0. Tetapi jika dua frame yang kita amati itu sudah terlihat berada pada titik pusat yang berbeda tempat, maka salah satu atau kedua-duanya dari nilai A dan D itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Entah A-nya yang ada nilainya atau D-nya yang ada nilainya. Kebetulan di contoh kita ini yang ada nilainya adalah D, ya. Nah, sini untuk frame 2 walaupun dia variabel tapi dia tetap memberikan nilai sehingga ada nilainya antara A dan D, A-nya 0, D-nya D2 ya. Jadi tetap ada nilainya. Jadi dua frame kalau sudah beda tempat kelihatannya di gambar ya, kita gambar beda tempat itu pasti
punya salah satu nilai A atau D. Oke, saya rasa sudah cukup jelas semuanya. Kita sudah siap untuk bertemu dengan contoh-contoh yang lain. Tapi sebelum itu kita akan kembali membahas ini ya, contoh yang sebelumnya yaitu robot 2 lengan dan 1 lengan. Oke, yang terakhir ini mengubah dari tabel DH menjadi matrik T. Ya, jadi karena matriks T itu berlaku untuk setiap link antara dua join ya, maka kita bisa mengamati langsung dari tabel DH itu karena sifat mereka sama. 4 variabel alfa, A, D, dan theta kita masukkan. Untuk baris pertama 00, L1, theta 1 kita masukkan ke dalam matriks T ini. Jadi T01, 7 itu ada C theta itu berarti cos theta 1, cos theta 1 min sin theta 1, 0, alfa AI min 1, dan seterusnya. Masukkan semua variabel yang ada di sini sudah ada di baris pertama tadi, kita dapatkan T01. Begitu seterusnya, T12, T23. Tergantung berapa drop nanti robotnya, berapa join, berapa link ya, kita akan dapati ini, matriks T-nya untuk semua jenis robot bisa dicari matriks T-nya. Berarti kemana ini arah penyelesaiannya ke penggunaan cara aljabar ya. Kalau yang lalu kita banyak menggunakan cara geometri, itu membantu apabila bentuk robotnya mudah diamati. Secara visual kita bisa lihat itu segitiga, atau itu lingkaran, atau itu tabung, atau itu apa ya. Tentunya itu kita akan bisa menerapkan rumus-rumus geometri jika kita jelas melihat. Tapi jika tidak jelas melihat, langsung saja masuk ke pencarian variabel DH. Parameter DH, menuliskan tabel DH, kemudian mengkonversi tabel DH menjadi matriks T. Setelah mendapatkan semua matriks T untuk semua link, nah kita tinggal melakukan perkalian antara matriks-matriks T. Sekarang kita ambil contoh, kembali ke robot lengan. Untuk gambar ini, nah kita tes tadi tips-tips yang sudah kita punyai ya. Ada 4 frame, berarti di sini ada 3 link ya, link 1, 2, 3. Walaupun sebenarnya cuma 2 link ini. 2 link manipulator. Tapi karena ada 4 frame yang digambar, maka kita punya 3 baris ya. Karena mulai dari 0, 1, 1, 2, dan 2, 3. Jadi jumlah baris matriks T ini bukan seperti jumlah link fisik ya. Bisa jadi link yang tidak ada secara fisik ya, karena panjangnya 0 itu tetap ada. Jadi yang penting di sini adalah
ada beberapa frame yang kita gambar, terus jumlah baris dari tabel DH itu adalah jumlah frame dikurangi 1. Karena di sini kita menggunakan 4 frame ya, 4 frame berarti ada 3 baris pada tabel DH-nya, indeksnya 1, 2, 3 urut ya. Link 1 menghubungkan antara join 0 dan join 0 dan join 1. Nah, di sini panjang linknya 0 ya, panjang linknya 0 karena Z0 dan Z1 frame 0 dan Z1 itu berhimpit, maka tidak ada panjang lengannya. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, karena kedua sumbu X Z dulu ya, kedua sumbu Z berhimpit, maka sudutnya 0, jaraknya juga 0 ya. Kemudian X, karena dia join putar, pasti variabelnya adalah theta 1 ya. Langsung masukkan theta 1 di situ. Kemudian untuk jarak X pasti 0 ya, karena X1 dan X0 ini berpotongan. Itu berdasarkan tips yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian tips yang lain yang sudah kita pelajari tadi bisa kita terapkan langsung ketika kita melihat frame 0 dan frame 1 berada pada titik yang sama, yaitu apa? Nilai A dan D-nya pasti 0 ya, karena pengertian fisik dari dua frame yang berada pada titik yang sama itu adalah tidak ada jarak antar keduanya, artinya koordinatnya sama, tidak ada P, tidak ada translasi. Jelas ya? Oke, insya Allah jelas. Kita lanjutkan. Kita ke join 2. Join 2 ini join apa? Join putar. Tanpa melihat apa-apa, merem ya, kita sudah bisa tahu bahwa theta 2 ada di sini, theta 2. Pasti ya, tetanya theta 2 ya, karena dia join putar. Terus, apa frame 2 sama frame 1 sesumbu? Tidak, berarti nanti A sama D salah satu pasti ada ya. Kemudian set 1 sama set 2 apakah bertemu? Tidak ya, ada jarak sebesar L1 ya, berarti AI min 1-nya L1. Apakah keduanya ada sudutnya? Keduanya sejajar ya, karena sama-sama tegak lurus bidang planar, berarti sudutnya adalah 0 ya. Kemudian apakah X2 dan X1 berpotongan? Iya, ya, X1 diperpanjang memotong pusat frame 2, otomatis memotong X2, maka 0 ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Di join 3 atau EOE ya, tidak terdapat aktuator. Nah, physically kalau tidak ada aktuator, tidak ada gerakan, berarti dia pasif ya. Dia link pasif. Nah, di sini hanya ada perpindahan dari pusat frame 2 ke frame 3 sebesar L2 searah X2 ya. Nah, kita lihat berarti itu adalah jarak dari jarak dari Z2 dengan Z3. Z3 ke arah kita, Z2 ke arah kita, ada jarak antar keduanya sebesar L2. Ya. Sisanya ini karena tidak ada aktuator, semuanya 0. Frame 3 itu ya tidak berputar, ya tidak bergeser. Pergeserannya hanya berupa physically sejauh L2 dari pusat frame 2. Maka yang lainnya adalah 0. Oke, sampai di sini jelas ya dari tabel DH-nya. Kita lanjut. Nah,
Dari tabel DH saya kemudian mencari T01, T12, T23 ya, karena ada 4 frame ya. Berarti ada 3 matriks T. Untuk join 1 itu terdapat join putar. Nah, ini putarannya adalah ini ya, cos theta 1 min sin theta 1, sin theta 1 cos theta 1. Tetapi keduanya berada pada pusat frame yang sama, maka ini adalah 0 ya. Paham ya? Kemudian T12 dari frame 1 diamati dari frame 2 ya. Gimana? Frame 2 diamati dari frame 1. Dia join putar. Putarannya sebesar theta 2. Posisi pusat frame-nya gimana? Wah, ada jarak ya, searah X1 sebesar L1. Yang sisanya adalah 0 ya. Pindah ke end of effector di ujung ya. Ada T23. Ada motor untuk berputar? Tidak ada putaran. Ada untuk yang bergeser? Tidak ada. Ada tapi sifatnya pasif ya, perpindahan searah sumber X2. Berarti karena tidak ada motor di sini identitas, rotasinya identitas ya. Karena tidak ada motor di join 3. Kemudian untuk posisi pusat frame 3 itu berada pada L2. Sejarak L2 dari pusat frame 2. Kemudian X-nya 0 karena tidak, Y-nya 0 karena tidak berubah ya. Kemudian Z-nya 0 karena planar ya. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Ini cara aljabar ya, kita kalikan melihat melihat join 3 dari join 0 ya. Melihat join 3 dari join 0, T03. Berarti kan kita ingin tahu posisi dan orientasi di 3 di end of effector. Dilihat dari base. Kita kalikan T01, T12, T23, dapatnya ini ya. Kita lihat hasil akhir ada unsur translasi dan rotasinya, ada unsur P dan unsur R-nya. Nah, untuk unsur P-nya kita dapatkan cos theta 1 L1 ditambah cos theta 1 plus theta 2 L2. Ini sama persis dengan kinematika yang didapat dengan cara geometri kemarin ya. Bentuk bersamaan maupun unsur-unsurnya sama. Nah, X dan Y di sini merupakan solusi dari kinematika dua dimensi atau planar. Dua dimensi atau planar ya. Set selalu 0. Ini set always 0 ya. Karena bidang planar. Nanti kalau robotnya non planar, berarti setnya ada nilainya mesti. Nah, kalau kalian selesai mengerjakan, langsung di resume ya. Maka solusi kinematika manipulator dua lengan planar tersebut adalah X sama dengan L1 cos theta 1 dan seterusnya, Y sama dengan L1 sin theta 1 dan seterusnya. Jadi ini harus ditulis untuk menstate mana solusi kinematikanya. Jadi jangan berhenti sampai, kalau pertanyaannya dapatkan kinematika dari robot tersebut, jangan berhenti sampai matriks T dikalikan selesai. Karena hasil akhir matriks T ini, T03, belum tahu di mana yang sebagai solusi kinematikanya. Maka di state di bawah, solusi kinematikanya adalah X sama dengan mana, Y sama dengan mana. Itu harus terstate dengan jelas. Kalau dia nanti robot non planar ada setnya, berarti X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan ya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kayaknya harus bikin kopi dulu nih atau apa raup atau apa ya biar segar nih. Saya sudah jelas, Pak. Iya. Iya, kuliahnya bikin ngantuk ini kan isinya teori. Tapi kalau tidak diikuti nanti nggak bisa nih ya. Jadi yang penting kalian menghayati, mengingat-ingat prinsip-prinsip dari matriks, dari tabel DH tadi, bagaimana cara mendapatkan parameter DH. Untuk matrik konversi tadi yang TI-1I tadi, itu saya kira agak berat kalau dihafalkan ya, bukan nggak bisa, tapi tidak harus dihafalkan lah. Itu misalkan saya buat soal, kasih persoalan robot begitu, kemudian perlu itu ya saya tulis di situ, ya. Saya kasih itu matriks TI I-1-nya itu saya kasih, kalian tinggal mencari parameter-parameternya dan masukkan biar nggak salah. Jadi nggak rahasia. Nanti gimana kalau lupa salah satu dari unsur di dalam TI I-1-nya salah tulis ya, itu akan menyebabkan kesalahan. Oke, nggak usah dihafalkan ya. Yang penting cara mencari parameternya tahu. Oke. Nah, di sini ada kesimpulan sedikit dari sifat parameter join. Maaf, Pak, sebelumnya. Sebelum masuk ke sifat tadi kan masih penyelesaiannya masih menggunakan aljabar, Pak ya. Yang pembuktian buat disubstitusikan dari tabel TH-nya mana, Pak? Yang disubstitusikan Dari tabel DH-nya. tabel DH-nya. Oh, saya nggak tulis, saya anggap itu sesuatu yang gampang ya. Ini ya, tadi kan kita di matriks ini ya. Ya. Matriks ini kan fungsinya menjadikan dari tabel DH menjadi matriks T. Nah, tinggal ini kita ambilkan semua variabel yang ada dalam matriks T ini kita ambilkan dari tabel yang ini yang sebelumnya sudah kita buat ya. Ya. Kita udah dapat tabel, misalnya kita mau mencari T01, berarti kita ke sini, I-1-nya 0, I-nya 1, T01, kita cari theta 0, theta 1, ini theta 1, yang paling kanan tuh A0 ya. Kita ambilkan dari baris 1. Menurut linknya yang betul tadi. Oh, ya, betul, sudah sesuai dengan tabelnya, tinggal diisi-isikan ya, aja. Jadi untuk dapatkan T01 kita lihat di baris pertama, T12 kita lihat di baris kedua, T23 kita lihat di baris ketiga. Variabelnya pasti di situ ya. Ya, Pak. Tinggal dimasukkan, kita dapatkan yang ini tadi T01, ya. 12, 13, 23, kita kalikan, sudah selesai. Dapat hasilnya, tinggal kesabaran untuk mengalihkan dengan hati-hati saja. Oke. Berarti untuk penyelesaian robot kinematika ini bisa 3, Pak ya? Dari DH dulu ke kinematik ini, atau dari kinematik biasa, atau dari geometri, Pak ya? Ya, jadi kalau kinematik biasa, apabila kita sebenarnya semua kinematik biasa sih, nggak ada kinematik yang luar biasa ya. Jadi cara yang pertama geometri, karena apa? Geometri itu kita melihat robot yang sangat sederhana ya, berbentuk satu lengan, dua lengan ya, dan sangat sederhana sehingga bisa kita bayangkan sebagai sebuah bangun geometri. Tapi kalau misalkan robotnya sudah bentuknya tidak planar lagi, ada lengannya lebih dari 3 misalkan, sudah bentuknya sulit kalau kita bayangkan secara geometri, maka muncul penyelesaian aljabar. Nah, bukan 3 tapi 2 saja. Sebenarnya aljabar dengan yang ini sama saja, ini juga aljabar ya, sama.
Cuman cara mencari matriks T-nya itu tidak pengamatan langsung, tapi kita amati dulu parameter DH, buat tabel DH, baru ke sini, supaya nggak salah. Sebenarnya kalau kita amati langsung tanpa tabel DH juga bisa, tapi nanti jalannya, jalan dapat T01, T12, T23-nya bisa berbeda dengan yang ini, hasil akhir tetap sama. Hasil kali akhir tetap sama, tapi mungkin saja muncul T01, 12, dan 23 itu berbeda antara yang kita amati langsung dengan yang kita dapatkan dari tabel DH. Kita convert. Tapi sama-sama sih, sama-sama caranya sama dan hasil akhirnya pasti sama. Untuk di atas dua link itu sudah disarankan murni menggunakan aljabar saja, tidak menggunakan yang geometri. Nah, dalam beberapa kasus robot, itu kita bisa menganalogikan atau menyederhanakan gerakan robot tersebut dari sekian dov menjadi hanya 1 dov atau 2 dov misalkan. Kita sederhanakan sehingga nanti penyelesaiannya bisa secara geometri. Dalam banyak hal, kalau kita di inverse kinematik, itu lebih mudah menggunakan geometri daripada inverse balik dari transformasi T. Ya, sebentar. Parameter join ini adalah sebenarnya merangkum hal-hal yang tadi saya bilang sebagai tips tadi ya. Cuman di sini masih kurang sebenarnya, ada tips yang tadi modelnya kita harus amati dulu. Ada tips yang langsung kita bisa tahu. Jadi contoh gini, saya kasih robot, terus dia punya join putar. Nah, join putarnya pasti variabelnya theta. Itu udah pasti ya. Jadi tanpa kita mengamati di mana sumbu X, sumbu Z-nya, kita sudah tahu bahwa kolom 4 itu pasti theta variabelnya. Nah, kemudian kita amati, ada 2 frame terpisah tempatnya, pasti punya nilai A atau D. 2 frame itu berimpit ya, satu titik pusat, berarti dia punya A dan D-nya 0 ya. Udah pasti, tanpa harus melihat di mana posisi X dan Z-nya. Tapi kalau normalnya kita memang harus membuat frame-frame itu dulu. Yang tips yang saya tadi berikan itu sebenarnya buat cross-check, buat memastikan bahwa yang sudah kita isi di tabel DH itu benar, nggak ada yang salah. Ya, misalnya kita cek tiba-tiba dalam satu baris tabel DH itu ada 2 variabel. Nah, ini pasti terjadi kesalahan karena nggak mungkin 2 gitu. Ya, atau kok kelihatan 2 frame terpisah tapi kok A sama D-nya saya isi 0 gitu. Nah, berarti itu salah. Mesti salah satu ada nilainya. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari tip-tip tadi untuk cross-check hasil pengamatan kita. Oke. Nih, yang berikutnya, solusi dari DH ini tidak unik. Maksudnya, dalam inisialisasi frame itu tidak ada kata salah ya. Tidak ada kata salah. Artinya yang salah itu hanya apabila kita melanggar aturan wajib. Apa aturan wajibnya? Sumbu set sebagai sumbu putar dan sumbu set sebagai sumbu geser. Hanya itu. Ya. Kalau 2 itu dipenuhi, ya, setiap join dipenuhi, join putar sumbu setnya sumbu putar, join geser sumbu setnya sebagai sumbu geser, itu pasti benar ya, karena yang X-nya itu tidak wajib dan Y-nya apalagi sama sekali tidak wajib, bahkan tidak perlu digambar ya. Kemudian arah dari set sebagai sumbu putar atau sumbu geser pun boleh ke arah manapun ya, ke arah luar atau ke arah dalam atau ke arah atas atau ke arah bawah, yang penting dia adalah join
adalah pusat putar atau dia merupakan arah pergeseran dari join. Kuncinya di situ. Sehingga dalam robot yang sama, ada orang misalkan di contoh di sini ya, ada 4 gambar yang sama dengan inisialisasi yang berbeda untuk frame-nya. Ya, contoh di sini yang gambar kiri atas ya, itu setnya ke atas ya, sama semuanya, 4-4-nya Z-nya ke atas Z1. Kemudian untuk set 2 di gambar yang kiri atas itu ke kiri, di gambar kanan atas itu ke kanan ya, set 2-nya. Perbedaan dari arah ini, perbedaan dari arah sumbu set ini menyebabkan perbedaan parameter. Mungkin bukan besarnya tapi tandanya ya. Coba kita bandingkan parameter DH di robot yang atas ya, yang kiri sama yang kanan. A1 sama-sama 0. Alfa 1 sama-sama min 90. D1 sama-sama 0. A2 sama-sama L2. Terus alfa 2-nya sama-sama 0. Nah, D1, D2 untuk yang kiri itu min L1, yang kanan plus L1. Loh, kok ada jarak yang minus ya? Apakah jarak bisa minus? Iya, tentu ya. Kenapa sebuah jarak itu bisa ditulis minus? Karena mengukurnya itu berlawanan dengan arah panah dari sumbu positif, sumbu yang jadikan ukuran ya. Jadi kalau di gambar sebelah kanan, kanan atas ya, perhatikan yang kanan atas ya, set 2 itu ke arah kanan. Sehingga ketika saya mengukur dari X1 menuju X2, itu terdapat jarak searah sumbu set 2 sebesar L1. L1. Ya. Kenapa dia positif? Karena mengukurnya dari frame 1 ke frame 2 itu searah dengan arah Z2. Ukurnya kan dari frame 1 ke frame 2. Arahnya itu searah Z2. Tapi yang sebelah kiri, mengukurnya sama dari frame 1 ke frame 2. Tetapi Z2-nya arahnya ke kiri, artinya positif Z itu ke kiri. Sehingga nilai L1-nya menjadi minus L1. Theta 2-nya sama-sama min 90. Jadi terdapat satu perbedaan variabel. Apa efeknya terhadap perhitungan nanti kinematiknya ya? Efeknya hanya di matriks T ya. Matriks T-nya nanti akan berbeda di beberapa sisi bagian, mungkin tandanya berbeda. Sehingga nanti tetapi nanti pada hasil akhir perkalian itu akan sama. Misalnya nanti saya punya variabel positif semua, kan hasilnya positif. Saya punya variabel sini D1-nya negatif, L1, min L1, yang D2-nya yang kiri min L1, yang di kanan tuh L1 positif. Tapi yang di kiri nanti ketemu dengan angka minus lainnya, sehingga akan menjadi plus. Dan kita tidak boleh untuk menghilangkan tanda minus itu. Karena kita di wilayah vektor ya, bukan skalar. Begitu kita mengukur panjang adalah vektor di sini, bukan skalar. Paham ya, kenapa L1 itu minus? Karena ketika kita ukur dari pusat frame 1 ke frame 2 itu arahnya ke kanan cara mengukurnya. Tetapi set 2 sebagai sumbu ukur itu mengarah ke kiri. Atau positifnya ke arah kiri, berarti bergeraknya pengukuran ke arah negatif, jadi negatif L1. Paham ya? Paham ini ya? DH-nya tidak unik ya, jadi parameter DH-nya tidak unik.
tapi hasil kinematikanya unik, akan ketemu hasil yang unik. Walaupun tabel DH-nya nanti berbeda, matriks T-nya berbeda. Masalah di perbedaan penggambaran frame, ya. Jadi misalnya kalian ujian gitu, ujian misalkan ujian terus dikasih robot yang sama, ya, gambar robotnya sama, terus inisialisasi frame-nya ternyata berbeda. Ternyata matriks T-nya kok sama. Nah, ini ada masalah nih. Salah satu ini nggak benar nih ya, bahwa antara inisialisasi frame dengan tabel DH-nya tidak konsisten gitu. Seperti itu ya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang penempatan frame pada waktu yang lalu, itu kan saya bilang, pilih yang mana, gambar Z ke atas sama ke bawah, gambar ke atas. Kenapa? Alasannya ada gitu ya. Bahwa ke atas itu sumbu Z positif ya. Kemudian mengikuti arah lengan ke atas. Kan lengannya tidak mau ke bawah lantai, dia mau ke atas ya. Jadi Z1 ke atas. Kalau kita disuruh milih antara gambar kiri, atas kiri dan atas kanan, pilih yang mana? Pasti memilih yang kanan. Kenapa yang kanan? Karena Z2-nya searah dengan arah rambat lengan, ya. Jadi dari join 1 atau frame 1 menuju frame 2 itu arahnya ke kanan. Z2 menjadi ke kanan. Z2 ke kiri seperti gambar yang sebelah kiri boleh, tapi akan menyebabkan nilai negatif. Itu yang kita hindari. Karena kalau ada nilai minus itu akan membuat kita akan berpikir hati-hati di situ ya. Jangan sampai minus itu akan tetap muncul di akhir. Dia harus hilang misalkan ya. Kalau kita lupa sedikit, kita lupa menulis nilai L1 atau salah mengamati tanda minusnya akan menyebabkan kesalahan pada perhitungan akhir. Jadi itulah kenapa saya mengajarkan peletakan frame dengan tips-tips seperti yang dulu itu saya bilang. Kalau ada pilihan ke kanan sama ke kiri, kita pilih ke kiri, ke kanan ya, secara positif ya. Nah, tetapi apabila misalkan gambar ini saya balik ya, gambar robot saya balik. Lah dari join 1 itu lengannya bukan jatuhnya ke kanan tapi jatuhnya ke kiri, ngadep ke kiri. Otomatis tanda panah Z2 itu tetap ke kiri, mengikuti arah rambat lengan yang kita pilih. Bukan ke kanan. Jadi bukan masalah kanan kirinya tapi mengikuti arah rambat frame atau lengan. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas? Berarti yang perlu perhatikan itu cuma arah rambat lengannya aja, Pak ya? Iya, arah rambat lengan betul. Iya. Arah rambat lengan itu kita lihat dari posisi frame ke frame ya. Jadi di sini arah rambat lengan 1 ke lengan 2 itu kita lihat posisi frame 1 di mana, frame 2 di mana. Kita kalau berangkat dari frame 1 menuju frame 2 itu ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kanan ya berarti Z2-nya ikut ke kanan begitu. Biasanya untuk titik frame ini, diketahui, digambarkan pada soal apa tidak, Pak ya? Apa kita Tidak. Dikasih robot kosongan, robot polosan, nggak ada apa-apa di robotnya. Kalian kerja sendiri menentukan frame-nya sampai mendapatkan kinematiknya, gitu. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain mungkin dari tadi? Hanya 1-2 orang yang bertanya. Barangkali ada yang mau perlu diulang atau dijelaskan kembali. Tidak ya, sudah jelas ya. Ini apakah semua orang ini masih ada 22 orang ataukah sebagian sudah tidak berada di tempat?
Masih hadir ya. Mudah-mudahan semuanya mengikuti karena Hadir, memang Pak. kalau di saya sini mendung dan enak sekali buat tidur ya. Nah, memang membawa suasana ngantuk. Iya Pak, dari tadi Pak, udah nggak enak. Iya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit, 8 menit tepatnya ya. Saya kasih tugas, ini tugasnya. Ini kita akan selesaikan untuk kinematik dari robot ini. Robot ini non planar ya, bukan robot planar. Nanti solusinya keluar adalah X, Y, Z, tidak hanya X, Y saja. Caranya nggak berbeda dengan cara yang 2 dimensi tadi. Ya, caranya sama saja, hanya perlu berhati-hati karena di sini ada Z-nya ya. Ini kebetulan sudah saya kasih tanda-tanda ada theta 1, theta 2, L3, ada yang sudah saya bocori, ada namanya D2 itu sumbu geser ya. Itu sudah jelas sekali, tinggal sekarang lanjutkan sampai wah ini masih kurang nih sampai dapat kinematiknya ya. Ini masih kurang. Matriks T terus D itu dapatkan kinematiknya. Coba saya edit dulu biar nanti eh, tidak salah. Cuman sampai C doang. Oke. Saya tambahi cilin dulu ininya, tambahi dengan yang D, dapatkan kinematika kalau nggak mau kinematika robot tersebut. Nah, oke, saya show lagi. Nah, ini baru tugas yang lengkap. Gambarkan inisialisasi frame-nya, kemudian tuliskan dengan benar tabel DH, kemudian tuliskan dengan benar matriks T-nya, kemudian dapatkan kinematika dari robot tersebut. Tugas 3B ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?
Oh, mungkin nggak mendengar ya. Tes. Masuk Pak, halo. Tadi Iya, penjelasan saya sudah dengar ya, Firhan ya? iya, Pak. Oke, ya, baik. Ya sudah, kalau begitu sampai di sini dulu karena sudah jam 14.50. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan nanti saya buka link uploadnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian materi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya.